안녕하세요. Sahabat Caranta Caruban. 잘 지내요, 친구들. Sebelum ke materi selanjutnya, pastikan like, komen, share dan subscribe jika video ini bermanfaat. Eits, tunggu dulu. Pastikan follow juga akun media sosial kami. Materi pembahasan hari ini, buku panduan dasar bab 4, tata bahasa 2, partikel kalimat negatif, partikel kalimat perintah, partikel kalimat larangan. Kalimat negatif ya. Tidak. Kalimat negatif apa, Bang? Tidak. Yang sudah belajar di kalimat negatif tidak ada berapa? Dua. Yang pertama An ditambah predikat. an ditambah Predikat. Nah, predikat itu bisa berakhiran konsonan, bisa berakhiran Vokal. kalau predikatnya berakhiran konsonan ditambahkan. Kalau predikatnya vokal ditambahkan. Itu ya. Itu yang pertama. Berarti an ditambah sama apa? Predikat. Ini untuk tidak yang pertama. Nah, tidak yang kedua dibalik predikatnya dulu, baru rumus tidaknya. Apa rumusnya? Jika senida. Oke. Si an ha, ada hanya di sini. Kemudian semnida. Semnida itu partikel predikat dalam bentuk karena berakhiran nh. Itu konsonan rangkap tidak baru. Paham ya? Berarti rumus tidak yang kedua apa? Predikat. Ditambah Jian. jian semnida. Nah, selain an atau jian semnida, tidak itu masih ada yang lain ya. Ada bul ditambah predikat. Apa? Bul ditambah predikat. Ya, predikatnya masih sama. Nanti kalau berakhiran konsonan ditambahkan Senida. sudah. Kalau berakhiran vokal ditambahkan Senida. Oke. Ini langsung saya kasih di awal. Nanti pasti keluar di soal. Ada lagi mi. Itu juga artinya tidak. Ya. Mi ditambah sama ya, predikatnya ditambahkan senida kalau berakhiran konsonan, dia tidak kalau berakhiran vokal. Berarti kata tidak ada berapa? 4. Yang pertama An ditambah predikat. berakhiran konsonan, Tambah senida. vokal. Senida. Terus yang kedua predikat Predikat ditambahkan senida. Kalau ini udah otomatis senida karena huruf predikat terakhirnya konsonan, jian ha. Paham ya? Terus yang ketiga Bul ditambah predikat. ya, intinya kalau predikatnya konsonan ditambahkan Senida. kalau predikatnya vokal ditambah. Senida. Terus yang keempat Ini tambah predikat. gitu ya. Ya. Terus yang kalimat negatif ada kalimat perintah. Untuk kalimat perintah yang pertama si apa? Lah ya. Untuk kalimat yang pertama lah. Rumusnya ada berapa? 2. Apabila predikat berakhiran konsonan ditambah apa? Oseo. Oseo. Dibaca apa? Oseo. O-C-E. Yo, ini sama-sama E tapi beda pengucapan vokal ya. Ini O, ini E. Dibaca apa? Oseo. Oseo. Lah satu. Lah dua untuk predikat berakhiran vokal. Kita berubah. Ditambah apa? Seo. Kayak
ditambahkan Seo. seu. Ditambah apa? Seo. Seu. Oh, vokal gandengannya mesti real ya. Misalnya saldo yo saseo, ya bukan salseo. Salseo. Berarti untuk perintah lah ada berapa? 2. Yang pertama Predikat Seo. kalau yang kedua predikatnya vokal atau real ditambah Seo. terus yang kalimat perintah B silakan ada berapa? 2. Untuk silakan satu arti yang pertama polanya masih sama ya, predikatnya bersyarat ini. Kalau berakhiran huruf terakhir konsonan, kalau huruf terakhirnya berakhiran konsonan berarti ditambah Seo. sip Seo. sio. Gimana apa? Seo. Sip sio. Terus yang silakan dua untuk predikat berakhiran P atau R mungkin harus pakai ya. Ditambah Seo. sip sio. Jadi kalau partai ya palsip sio maksudnya ya, bukan palsip sio. Kan ada. Paham ya? Khusus yang PR. Gimana apa? Sip sio. Sip sio. Berarti untuk rumus perintah silakan ada berapa? 2. Yang pertama, Predikat berakhiran konsonan Seo. yang kedua, Predikat vokal atau real ditambah Seo. oke, gampang ya? Ini baru predikatnya, belum SPO-nya nanti. Ya. Terus yang keenam, kalimat larangan. Atau jangan. Jangan itu apa sih? Larangan. Larangan. Bukan saya deh. Ada berapa rumusannya? 2. Bersalah enggak? Ya. Berarti predikat ditambah jima seo yang pertama atau predikat ditambah jima sip sio. Berarti untuk kalimat larangan jangan rumusnya ada berapa? Yang pertama predikat ditambah jima seo, janganlah. Terus yang kedua jima sip sio. Silakan jangan. Misalnya tidak makan. Ini frasanya apa? Bisa dikerjakan berapa rumus? Dua ini? Aku 2, 3, 4. Ini bisa dikerjakan 4 rumus sebenarnya. Cuma nanti penggunaannya beda-beda biasanya. 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 dibalik atau enggak? Satu tidak dibalik. Karena tidak itu bahasa Korea apa? An. Ini utuh ya, dibalik ya. Kalau nomor 1 yang an plus predikat itu tidak dibalik. Berarti tidaknya ditulis dulu an. Makannya apa? Mok. Mokda, danya di berakhiran huruf apa? Mokda. Oke, K ini huruf konsonan. Nanti ditambahi tulis KS seperti konsonan. Ditambahkan semida bagaimana? Semida. Oke, ditambah semida. Berarti kalau digabung menjadi an. Apa? Oke, an mok
semida. Dibaca Anmok semida. Ini masih dalam bentuk formal ya. Terus yang nomor 2, karena pola kalimatnya dibalik ya, predikat dulu baru rumus atau partikel. Berarti dari kata tidak makan menjadi Makan makan tidak. Karena ini partikel ya. Jadi MD menjadi tidak. Makan tadi apa? Moga dannya hilang. Wes nggak peduli mau konsonan mau vokal di situ. Ini adanya dihapus atau dihilangkan ya. Setelah dihilangkan tinggal ditambahkan partikel di kalimat negatif tidak. Apa rumusnya? Semida. Otomatis semida karena belajar huruf konsonan pada predikat. Masih gitu. Paham ya? Berarti tidak makan di rumus 2 dibaca apa? Mojian semida. Pengucapannya beda, ya. Kesangkatannya beda, tapi artinya sama-sama tidak makan, ya. Nah, kalau pakai rumus 3, ya berarti tidak dibalik juga, tinggal ditambahkan hul. Mok semida, gitu ya. Hul mok apa? Tapi ini jarang dipakai, biasanya pakai untuk hul hakiot. Jadi nanti kalau ketemu kata hul artinya apa? Nah itu tergantung kalimat yang mengikuti ya. Kalau hul nanti diikuti partikel berarti bisa api, bisa lampu. Terus yang keempat, dari kata mie jigong itu berarti tidak disediakan. Kalau di sini ada mie sem, berarti tidak Nah, pokoknya nanti kalau ketemu kata mie itu artinya tidak ya. Oke. Jadi intinya tidak itu ada berapa kosakata? 4. Yang pertama tambah itu baru di kata tidak ya. Belum ke kalimatnya. Misalnya kalau masuk dalam kalimat kami tidak makan misalnya daging babi, misal ya sebenarnya boleh. Nah dari kami tidak makan daging babi misal sebelum disusun dalam kalimat bahasa Korea ditentukan apanya dulu? Polanya dulu. Kami sebagai apa? Tidak makan daging babi. Daging babi objek jadi satu. Dari SPO jadi apa? SOP. Berarti dalam kalimat susunan kalimat bahasa Korea berubah jadi apa? Kami apa? Berarti kami apa? Babi jadi. Terus, nah ini bisa dikerjakan banyak rumus tadi ya. Terus 2, 3, 4. Terus nanti tinggal dimasukkan aja. Sekarang kita pakai rumus
satu dua aja ya. Yang pertama tidak makan. Tidak ada perubahan ya. Tapi kami apa? Uri. Yang kedua ya, ini pakai nomor satu dua aja. Urika. Urinen. Babi apa? Weji. Daging apa? Gigi. Partikelnya apa objek? Karena vokal ditambahkan ro. Weji gugil. Terus an. Mok semida. Atau mukjian. Tidak makan jadi makan. Tidak ya. Yang kedua ya. Jadi mukjian semida. Oke. Kami tidak makan daging babi. Bahasa lain jadi apa? Kami Urika Weji Gugil Anok semida atau Mokjian semida, gitu ya. Kita ya, buanglah. Atau jangan aja. Kalau jangan cuma satu tinggal pilihan. Ini aja ya. Kita buanglah sampah ke tempat sampah. Buanglah di sini apa? Predikat. Sampah. Ke tempat sampah. Ya, ini tidak ada subjeknya ya. Buanglah sampah ke tempat sampah. Dari predikat objek keterangan tempat. Kalau disusun dalam kalimat bahasa Korea menjadi apa? KT OP. Tempat sampah dalam kalimat bahasa Korea berubah jadi apa? Kalau tempat sampah menjadi tempat sampah ke, karena ini partikel ya, tempat. Kemudian sampah sebagai objek, kemudian buanglah. Ini sebagai predikat. Tempat sampah apa bahasa Korea? Kalau sampah seregi atau tempatnya berarti tung. Tung apa tong? Tung. Seregi tung. Tung apa tong? Tukangnya pakai apa? Partikelnya ke. E. Sampah tadi apa? Soregi. Sore. Partikelnya apa objek? Vokal. Buang apa? Bu apa bu? Bu apa bu? Borija. Adanya? Gerakan apa? Boring. Kalau lah vokal ditambahkan seo apa seo? Seo. Berarti bori seo. Berarti kalau buanglah sampah ke tempat sampah, bahasa Koreanya menjadi sering ditungi seregi bori seo. Kalau misalnya silahkan buang, ya berarti tinggal bori seo.
Kalau jangan buang. Kalau misalnya di sini jangan buang sampah ke sungai gitu ya. Jadi apa? Buang jangan. Nah ini bisa dikerjakan dengan dua rumus. Yang pertama bori Jimasio. Yang kedua Jimasio. Gampang kan? Gampang ya? Untuk materi hari ini, cukup sampai di sini dulu. Ikuti di video selanjutnya untuk materi berikutnya. Pastikan disalin ke buku catatan biar mudah untuk direview kembali dalam membuat latihan kalimat sendiri. Semoga sukses. 안녕히 계세요.